Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, kita jumpa pada satu babakan pembahasan yang sebelum saya sampaikan apa tema pembahasan kita akan memulai dengan menanyakan, apakah gerangan yang dimaksud dengan manusia merdeka? Jadi ini menarik, manusia merdeka supaya publik paham. Manusia merdeka ini lahir dari pemikiran saya agak dalam, karena pada saat itu saya masih di dalam pemerintahan Jokowi, masih terikat status ASN. Jabatannya apa waktu itu, Bang? Saya masih banyak. Enggak, waktu teringat Masih itu. banyak. Oh, begitu ya? Masih banyak. Nah, terus saya sholat maghrib sama istri saya, karena batin saya udah tidak menerima, ini harus dilawan Jokowi ini. Puncaknya itu adalah pada saat Jokowi memecat semua orang-orang baik, Rizal Ramli, Sudirman Said, Anies Baswedan. Masuk pas itu. Enggak, saya mundur. Nah, terus habis itu Anies Baswedan, kemudian Ferry Musidabal dan almarhum. Ini kan orang-orang yang saya anggap orang-orang yang bisa menjaga moralitas. Diberhentikan semua dan diganti dengan oligarki. Oleh itu 2016, di situ saya di persimpangan jalan. Nah, setelah itu saya bongkar papak perintah saham, malah dilarang oleh Jokowi. Oh, ini orang udah nggak benar nih. Nah, istilah saat itu saya bahwa Pak Jokowi sudah mengkudeta negeri ini bersama oligarki. Bersama oligarki ini harus muncul perlawanan untuk melawan dia. Saya menunggu yang lain. Nah, terus saya melawan tidak mungkin dong. Saya konflik of interest. Saya di dalam, saya harus keluar dong. Nah, saat itu sholat maghrib saya tanya istri saya, Mami, cek tabungan kita berapa lagi? Apakah masih cukup hidup 10 tahun? Terus istri saya tanya, kapan dijawab? Nanti habis Isya. Setelah Isya, istri saya ngasih, oke, malam ini saya mundur semua dari jabatan dan aku mau jadi manusia merdeka. Nah, langsung saya pesan kaos manusia merdeka. Dan foto pertama manusia merdeka, Bapak lihat itu depan polisi loh. Besoknya saya turun demo di KPU. Nah, di foto saya di mana-mana itu yang pertama manusia merdeka. Nah, istri saya nanya, Mam, tahu nggak keputusan tadi pagi, tadi malam itu kita kehilangan pendapatan 272 juta sebulan. 272 juta sebulan pendapatan saya harus hilang karena harus mundur semua dari jabatan. Jadi itu mungkin Allah yang ngasih hidayah kepada saya. Nah, tapi saya yakin Allah akan memberikan jalan lain rezeki. Kira-kira begitu sejarahnya. Baik, pemirsa, kita juga mendengar kemarin ada orang yang mengundurkan diri gara-gara tukang es gitu ya. Nah, tapi kita ternyata ada sosok mulia seorang Muhammad Said Didu yang saya sendiri secara sportif baru hari ini saya memahami bahwa ternyata Pak Said itu mengundurkan diri dengan konsekuensi, dengan konsideransi, dan yang menarik adalah beliau tidak egois, beliau musyawarah dulu dengan istri beliau. Itu sebuah keunggulan yang bisa kita teladani. Kita hari ini akan membicarakan tentang mobilisasi nasional untuk gerakan perlawanan. Rasanya saya Alfian Tanjung sebagai junior dari beliau, menunggu perintah dari beliau juga, dan yang jelas gerakan-gerakan mobilisasi nasional ini harus masuk pada semua lini, semua sektor, semua pihak. Mulai ada gerakan-gerakan yang kembali menyanyikan maju tak gentar, membela yang benar. Ayo Bung, rebut kembali. Maka untuk gagasan awal, bagaimana gerakan mobilisasi nasional untuk melawan oligarki, mengusir oligarki, memerdekakan Indonesia dari penjajahan yang memang tidak bisa dibantah bagi orang yang memahami situasi yang sebenarnya. Apa kira-kira nih semangat mobilisasi nasional, Pak? Saya berharap ini sekarang, kita mulai pemikiran sederhana. Kita udah sekarang medsos. Saya berharap semua rakyat yang menghadapi masalah tanah, masalah penggusuran, masalah kelakuan para oligar, masukkan di media sosial. Itu gerakan yang paling Nah, nanti kita lihat. Nah,
lupakan dulu gerakan-gerakan lain. Ada bupati, ada gubernur, ada kepolisi, ada tentara yang memihak oligarki, masukkan ke media sosial. Masukkan ke media sosial untuk kita lihat. Nah, akhirnya muncul kesadaran semua. Nah, kepada seluruh masyarakat, ini gerakan rakyat semesta, bukan gerakan Said Didu, bukan gerakan siapa-siapa. Dan saya berharap juga ormas-ormas yang ada, terutama ormas Islam, berubahlah menjadi penjaga kedaulatan rakyat. Saya senang sekarang di Banten, NU turun, MUI turun, EPI turun, Muhammadiyah turun, membuat posko pengaduan rakyat. Nah, menurut saya kalau bisa secara nasional bahwa posko pengaduan rakyat, perampokan negara, perampokan aset negara, kalau ormas-ormas itu sudah melakukan, saya yakin ada manfaatnya. Jadi mungkin itu saja, awalnya bikin aja posko dulu deh. Berikan gampang, nomor WA aja kasih, nomor WA dikasih. Nah, nanti kita protek lah orang-orang itu dari aparat. Karena aparat ini parah sekali loh Pak, betul-betul sangat-sangat parah. Dan nah, kita lihatlah, kalau bayangkan dulu Pak Alfian, kalau saya turun tuh, foto bersama saya aja, rakyat, itu besoknya langsung dipanggil ke polisi. Allahu Akbar. Langsung dipanggil oleh polisi. Ada yang ditahan, ada yang mana. Kemarin saya kita ke Kampung Muara yang banjir itu, saya baru dapat informasi, ternyata ada satu orang ditahan 2 hari. Ditahan 2 hari oleh polisi. Karena berfoto bersama. Karena berfoto bersama saya. Nah, itu betapa bahayanya. Tapi beginilah, itu biasa. Tapi ada perbaikan. Jadi polisi sekarang, nah saya berharap, kepada polisi, kepada penegak hukum, kami berjuang untuk anak kalian. Agar anak kalian masih bisa punya tanah. Agar anak kalian masih bisa sekolah. Bukan berjuang untuk yang lain. Karena saya tahu, kalian nggak berani, bukan berarti hatinya nggak cocok. Hanya karena posisi kalian. Udahlah, kalau kepada aparat, kalau Anda tidak mau berjuang, maka minimal jangan halangi orang yang berjuang. Itu aja. Ya, pemirsa, kita ingin mendapatkan penjelasan dari beliau karena beliau memang kurang lebih 10-an bulan belakangan ini punya kebersamaan yang sangat intens, mungkin boleh dibilang 24 jam. Ketika kita menyoal oligarki Pak Said Didu, sebenarnya apakah variabel pengkhianat cukup dominan dan apa indikasi dan kisi-kisinya supaya kita juga tidak melihat ini sebagai kerja yang sederhana karena pengkhianat ini banyak ini. Nah, selalu yang kita hadapi adalah pengkhianat. Dan saya pikir Pak Ustaz Alfian Tanjung paham betul, saya belum tentu paham. Itulah mungkin kenapa di surah Al-Baqarah itu yang membahas Al-Mu'min hanya 12 ayat, Al-Kafirun hanya 2 ayat, menurut saya 2 atau 3 ayat. Setelah itu Al-Munafikun 20 ayat lebih. Jadi memang Allah sudah menyampaikan yang kau awasi adalah Al-Munafikun. Kira-kira. Nah, kita harus waspada terus sama mereka. Tapi jangan juga terlalu ketakutan. Siapa tahu munafik semua. Siapa tahu munafik itu berubah menjadi mukmin. Dan kita nggak tahu. Nah, jadi maksud saya gini. Gampang mengidentifikasi dan pasti mereka melakukan perlawanan. Saya kasih contoh aja. Menghadapi PIK 2 yang digerakkan oleh Said Didu sendirian, bukan sendirian, maksudnya awalnya sendirian, sekarang banyak. Mereka punya uang yang sangat banyak. Mereka bisa beli siapa saja. Mereka bisa nyewa preman. Mereka bisa memerintah polisi menangkap Said Didu. Semua kekuatan yang dimiliki. Tapi jangan karena pernah kita ciut menghadapi mereka, karena kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cobalah rakyat, kalau menaiki yang selalu kita inginkan bahwa kenaikan harga bensin, kenaikan beras, kenaikan pupuk, kenaikan BBM, kenaikan gas itu adalah hasil kerja oligarki. Akibat hasil kerja oligarki yang sudah mengambil aset negara, menyelundupkan pajak, tidak bayar pajak, tidak. Ini semua menghulangi kerugian negara karena dia uang itu dipakai bayar aparat. Korupsi macam-macam. Itu kerjaan oligarki. Jadi semua penderitaan yang Anda lalui, bayar rumah sakit mahal, sekolah mahal, beli bensin mahal, itu adalah hasil kerja perampokan oligarki yang dilakukan oleh Jokowi selama 10 tahun.
Jadi di otak Anda semua penderitaan yang Anda alami itu adalah hasil kerja oligarki. Nah, cuma susah menjelaskannya, kan naiknya pajak karena utang besar. Utang besar karena dipakai oleh oligarki. Nah, itu semua, itu saya masuk tadi ke tanah. Tanah Anda hilang, ini semua hilang. Jadi semua penderitaan yang Anda rasakan sekarang itu adalah hasil kerja oligarki. Supaya gampang saja lah. Kita jauh lebih kaya dari Malaysia dalam segala hal. Kita dulu jauh lebih pintar dari Malaysia, tapi mereka jauh lebih sejahtera, lebih ini karena oligarkinya tidak menguasai pemerintahannya. Nah, sempat menguasai, muncul Mahathir Muhammad menghabisi. Kalau ini, apakah Prabowo mau menghabisi atau melanjutkan, kita belum tahu sampai sekarang. Gitu kan. Gitu. Gerakan mobilisasi nasional ini menurut temuan Abang sampai hari ini pihak mana, komponen mana, elemen mana yang belum muncul, yang belum terlibat. Padahal sesungguhnya beliau apakah orang, apakah kumpulan orang, apakah lembaga, apakah elemen, apakah komponen kemasyarakatan, komponen keagamaan dan lain-lain yang menurut temuan di lapangan masih banyak atau yang masih belum muncul, elemen mana nih Bang? Saya begini sekarang, ini yang harus dihilangkan. Pak, ini partai politik nggak muncul sama sekali. Nol. Partai politik nol ya. Nol. Mahasiswa problemnya sekarang adalah hasil kerja Pratikno, mantan rektor itu memecah belah mahasiswa. Jadi sekarang, jadi yang nol cendekiawan. Nah, saya berharap ulama juga udah mulai muncul. Nah, tapi ulama berhentilah menerima amplop dulu, puasa dulu lah, bela rakyat dulu lah, gitulah. Dan berhenti juga lah membenci ulama-ulama medsos gitu loh. Ulama medsos tuh maksudnya ya betul-betul bukan memberikan dakwah, menjadi ulama pelawak yang dibayar untuk mendangkalkan iman. Itu kan banyak yang gitu, tapi dikasih label ulama gitu dengan mobil mewah-mewah gitu kan. Kita mau mendengarkan oleh-oleh dari Rempang pemirsa. Kemarin ini datang ke sana, sejauh mana konstruksi perlawanan masyarakat di sana? Nah, ini perlu kita jelaskan. Rempang ini lebih parah sebenarnya dari yang lain. Rempang ini pulau yang luasnya sekitar 18.000 hektar, 10.000 hektar itu hutan lindung, 8.000 hektar dijadikan PSN. Artinya dikosongkan, harus dikosongkan. Nah, kita harus ingat sejarah Rempang. Ini menurut saya kebiadaban yang sangat sistematis yang dibikin oleh Jokowi dengan Jinping, Bahlil Lahadalia, Airlangga Hartarto. Ini orang yang terlibat. Pak Alfian paham betul, bulan Juli 2023, Bahlil Lahadalia tanda tangani MOU dengan pabrik kaca. Agustus sebulan kemudian, Airlangga Hartarto pasti perintah Jokowi menetapkan Rempang sebagai proyek strategis nasional dan menyatakan bulan September atau November sebulan kemudian datang Bahlil Lahadalia menyatakan Rempang harus kosong, semua rakyat harus diusir. Nah, problemnya bayangkan orang di situ udah puluhan tahun, ratusan tahun tinggal di situ harus diusir, meninggalkan itu. Dan lahan itu diserahkan ke Cina untuk bangun pabrik gelas. Nah, jadi jelas-jelas sudah menyatakan kebijakan Jokowi di Rempang mengusir rakyat Indonesia dan menyerahkan tanah Rempang ke Cina. Itu clear, nggak bisa dibantah. Clear, nggak bisa dibantah. Nah, yang menarik lagi, Bung Alfian, di sana sekarang yang ketemuan saya kemarin, perlawanan rakyat di sana karena memang penduduknya jarang, itu menurut saya itu perlawanan yang sangat kuat melawan. Tapi saya yakin betul bahwa itu pasti dikriminalisasi. Nah, coba bayangkan kejadian kemarin. Ada 3 posko yang jaraknya tidak kurang lebih dari 1 kilo masing-masing. Bayangkan Pak Alfian, dalam waktu 15 menit operasi di 3 posko itu selesai dalam waktu 15 menit, waktu yang bersama. Dengan modus yang sama, matikan lampu, hajar semua orang di situ sampai pingsan, selesai. Nah, kita tahu kalau udah operasi gini berarti tidak mungkin tidak terorganisir. Dan kita tahu yang biasa mengorganisir siapa dan pemilik Rempang siapa. Nah, yang menarik lagi, terakhir, penggantian tanah
dan bangunan rakyat di sana pakai Kepres 78 2018 kayaknya. Nah, yang itu adalah penggantian dampak sosial untuk penyediaan lahan untuk pembangunan. Artinya kemungkinan besar dibayar APBN. Bung Alfian bisa bayangkan, tanah itu harus dikosongkan untuk diserahkan ke Cina dan mengusir rakyat pakai APBN atau APBD. Itu menurut saya ini lebih dahsyat benar-benar dari penjajahan Belanda. Bayangkan uang kita disuruh digunakan untuk mengusir rakyat kita dan setelah bersih diserahkan ke Cina. Di titik ini mungkin bisa diberikan karena pernah sempat bersama dengan Jokowi. Kan Jokowi dilihat sebagai seorang yang lugu, orang yang sayang sama rakyatnya, orang yang baik. Sampai titik ini apa Jokowi tidak memahami adanya efek seperti yang sekarang atau akibat yang kita alami sekarang? Kalau hanya tidak memahami sudah lumayan. Siapa tahu memang dia melakukan rekayasa itu. Kalau hanya memahami masih mungkin sadar dong. Tapi siapa tahu memang tugasnya adalah membuarkan Indonesia. Kita nggak tahu. Karena dia lakukan di berbagai tempat, bukan hanya itu. Tambang di Sulawesi, di Maluku, di Papua, di Kalimantan, di Sumatera diserahkan ke Cina. Oligarki yang dibesarkan Cina. PSN yang dapat tuh, mohon maaf, oligarki Cina loh. Nah, jadi, siapa tahu jangan kita underestimate bahwa dia nggak sadar. Tapi sebenarnya siapa tahu memang dia yang merekayasa semua ini. Pemirsa, kelihatannya pernyataan dari Pak Said Didu tidak bisa dilihat sebagai pernyataan spontan. Merupakan sebuah pengalaman selama beliau membersamai di kabinet. Dan tentu pada hari ini kita ingin tetap memberikan optimisme, semangat, dan kerja-kerja perjuangan. Kalau dimintakan kepada abang nih sekarang, kita melakukan apa, bentuk aktivitas apa yang kita lakukan untuk sampai kepada bahwa yang namanya oligarki, bahwa yang namanya para antek-antek itu mereka betul-betul ciut nyali, dia takut, kita harus ganyang mereka. Nah, tapi persoalannya kan kalau anak Betawi bilang emangnya ada apaan sih? Iya. Semangat banget tuh Pak Said Didu, mau ngapain dia tuh, mau jadi presiden apa? Gitu ya. Gimana Pak Said Didu? Jadi saya melihat begini, ini kan saya pengalaman setelah kita sadarkan rakyat Banten, kesadar kok. Jadi maksudnya ini hanya perlu penyadaran, penyadaran saja. Saya tidak pernah menghubungi kontak satu persatu membahas tentang ini. Itu hati nuraninya. Kan waktu saya dilaporkan polisi kan hampir semua tokoh memberikan dukungan kan. Saya nggak pernah kontak loh Pak. Pak Alfian juga memberikan dukungan. Saya nggak pernah kontak. Mahfud MD, nggak pernah saya kontak. Tolong bantu saya, enggak. Itu jadi saya menyatakan tadi, anak sinar Allah sedang turun. Kelihatannya ini akan menjadi virus kesadaran rakyat. Tapi memang ini dibutuhkan banyak orang ikhlas yang berjiwa manusia merdeka untuk berjuang. Nah, kalau enggak, ini kalau udah masuk partai politik enggak lah. Nah, jadi maksud saya melihat ini masih ada, saya punya harapan karena tinggal Allah saja, dan sepertinya Allah memberikan berkah sekarang, hidayah kepada orang-orang, terbukalah hatinya. Tapi tiap hari banyak sekali orang mencoba menjelek-jelekkan. Saya cuek aja, tidak ada waktu saya untuk memikirkan mereka itu. Jadi yang menarik sekarang memulai dari mana, ya kan? Memulai dari mana? Saya sih menyatakan kita begini. Insya Allah saya masih bersedia jadi sekedar simbol perjuangan, tapi saya bukan orang pergerakan loh. Saya birokrat, bukan orang pergerakan. Tapi saya insya Allah bergerak terus. Kemarin sekali saya di Surabaya, di sana sudah Nah, contoh umpamanya Waterfront Land Surabaya. Dilakukan kajian ilmiah dan kesimpulannya bahwa memang harus dibangun. Gitu. Nah, terus mencoba, jangan dong Pak, Surabaya memang harus, ya oke, saya setuju itu dibangun. Tapi satu, kenapa
Surabaya seakan-akan dijadikan desa dari rencana kota yang mau dibangun. Yang kedua, kenapa lahan yang 1.140 hektar itu dikasih PSN ke oligarki? Ya kan? Nah, itu biasanya kayak begitu dilelang. Siapa yang paling tinggi penawarannya itu yang dikasihkan. Ini kan langsung ditunjuk. Sama dengan PIK 2, sama dengan Rempang, sama dengan IKN. Nah, itu yang sebenarnya berarti memang terjadi kong kali kong. Jadi maksud saya bukan anti pembangunan, sama sekali tidak anti pembangunan. Yang saya anti adalah kenapa oligarki dikasih karpet merah? Kenapa tidak dilelang? Kenapa rakyat harus digusur gitu loh? Nah, kalau kita mau kriteria itu pakai aja untuk membangun, jangan dihilangkan kriteria itu gitu Pak. Kalau tadi berkali-kali disebut bahwa partai politik itu kita hopeless, nggak punya harapan. Kalau ada partai politik misalnya mengadakan pertemuan nasional, mengundang Bang Said Didu untuk menerangkan sistematika anatomi pencaplokan Indonesia oleh oligarki dan proses aneksasi dan segala macam. Ketika itu ditawarkan dan dikumpulkan seluruh perwakilan partai tertentu untuk mendengarkan penjelasan dari Pak Said Didu, pertama pertanyaannya, Pak Said Didu mau datang tidak? Saya pikir lewat medsos podcast kayak ini mereka tahu kok. Dan saya kemungkinan besar tidak ada yang berani, karena saya tahu mereka. Sudah berapa, begini Pak Alfian, pimpinan parpol, tidak sedikit ulama, aparat, pejabat, itu sprindiknya oligarki sudah ada di dia. Sprindik oligarki. Dan oligarki bisa mengontak penegak hukum, kalau sini macam-macam, ini loh fotonya, ini kasusnya, ini uang saya pernah transfer, diserahkan sini ada saksinya. Jadi hampir semua itu sudah terpenjara. Jadi politik sprindik yang disistilahkan Jokowi, itu saya yakin sebagian besar itu datang dari oligarki. Jadi sekarang yang melakukan sprindik itu adalah Jokowi bersama oligarki, memegang sprindik itu dan diperintahkan ke aparat untuk kalau ada yang macam-macam keluarkan sprindiknya. Iya. Berarti bisa dibalik dong. Dibuatkan sprindik untuk menangkap Jokowi dan oligarki. Gitu. Itulah apakah Pak Prabowo bisa menyingkirkan semua orang pembuat sprindiknya Jokowi. Gitu loh. Jadi hal yang krusial sekarang adalah apakah Pak Prabowo berani memilih mengganti orang yang selama ini ditugaskan oleh Jokowi dan oligarki membuat sprindik. Kalau itu belum berani dilakukan, maka semua orang masih akan terancam oleh Jokowi. Itulah kemungkinan kenapa masih banyak orang menghadap ke Jokowi di Solo. Karena sprindiknya dikasih tahu, sprindikmu ada di saya loh. Dari oligarki A, dari oligarki B, dari oligarki C. Jadi sekarang kekuasaan itu masih di tangan sprindik oligarki bersama Jokowi. Mungkin sebagai penutup, kita ingin mendengar kepada Bapak Muhammad Said Didu, mobilisasi nasional harus dilakukan. Bagaimana agar para penggerak-penggerak di seluruh daerah, di seluruh titik, dia tidak lagi takut dengan sesuatu, takut dengan bayang-bayang, takut dengan sprindik, takut dengan yang itu, gimana arahannya? Ya kita cari aja manusia-manusia merdeka yang nggak punya kasus sprindik. Ya sebagai pemimpin gerakan, masih banyak. Kita jangan terlalu jauh ke ini dulu. Kita fokus aja dulu lah. PIK 2, Banten, karena ini sudah terbentuk. Habis itu kita pindah ke Rempang. Habis itu ke Surabaya. Habis itu IKN. Nah, habis itu kita masuk ke salah satu tambang, mungkin Marwali. Nah, gerakan itu akan difotokopi di mana-mana. Mungkin kita masuk Kalimantan, perebutan lahan perkebunan di Kalimantan. Nah, jadi nggak usah terlalu banyak dulu. Dan kita cari aja lah. Dan saya berharap siapa tahu setelah podcast ini muncul tokoh-tokoh manusia-manusia merdeka bebas sprindik di wilayah-wilayah tersebut. Baik pemirsa, kita sudah sampai di penghujung akhir dan saya Alfian Tanjung yang membersamai beliau
untuk beberapa episode yang berhubungan dengan gerakan perlawanan rakyat untuk melawan oligarki dan melakukan penguatan kepada pengelola negara. Kalau tidak mau dia membuat, kita akan gusur mereka. Kita harus ganti mereka dalam peran-peran pengelola negara dengan cara-cara yang konstitusional atau cara-cara yang revolusioner, yang tentunya kita luruskan niat, pastikan kita berbuat untuk kebaikan dan perbaikan, dan dengan semangat kasih sayang kepada seluruh rakyat Indonesia, dengan upaya kita untuk menjaga keutuhan NKRI, negara Indonesia yang berdaulat, tanpa rasa takut dari penjajah yang bernama kelompok Zionis maupun kelompok komunis maupun kelompok Antek. Saya Alfian Tanjung mengucapkan terima kasih atas perhatian semua pemirsa dan juga kepada narasumber kita yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.